yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ibnu Hasan MSI, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang kami hormati para alim, para ulama, dan yang kami hormati pula segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Roya, pimpinan ranting Muhammadiyah Nikasari, dan segenap undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Pertama, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan juga pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam ajaran agama Islam. Amin. Hadirin yang kami hormati, untuk menghemat waktu akan kami bacakan tertib acaranya pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sepatah kata dari tuan rumah atau penyelenggara, yang keempat adalah pengajian rutin 5 lain-lain dan 6 penuh. Baiklah hadirin yang kami hormati, mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Meningkat acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Mufti. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan.
Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu sepatah kata dari pimpinan nanti Muhammadiyah Intisari selaku yang berkesempatan, yang akan dilanjutkan nanti dengan acara penandatanganan berita acara jual beli tanah pekarangan. Kepada beliau Bapak Naswatul Munir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Yang saya hormati Ustadz Dr. Haji Ibnu Hasan MSD dari Purwokerto, pimpinan cabang Muhammadiyah Royal beserta anggota pimpinan cabang Aisyah Royal beserta anggota pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah secabang Royal yang saya hormati, keluarga Ibu Siti Mas'udah Abdul Syakur yang saya hormati. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini. Ahad Wage tanggal 14 Jumadil Ula 1443 Hijriah, bertepatan dengan 19 Desember 2021 Miladiah. Kita masih bisa menikmati sejuknya udara di pagi hari ini. Shalawat salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa-jasa beliaulah kita bisa menikmati kebenaran ajaran Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, selaku pimpinan ranting Muhammadiyah sekaligus ketua pembebasan lahan untuk pengembangan perguruan Muhammadiyah Intisari, pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk kepentingan jihad fisabilillah. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Intisari mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan atau memwakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan perguruan Muhammadiyah Intisari. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya nanti membacakan berita acara jual beli tanah pekarangan, izinkanlah saya selaku pimpinan ranting Muhammadiyah Intisari, alhamdulillah, pada tahun 2021 pimpinan ranting Muhammadiyah mendapat amanat wakaf. Yang pertama pada tanggal 25 Februari 2021 Miladiah
yaitu wakaf dari Ibu Sumiem seluas 100 ubin tanah sawah. Yang kedua dari Bapak Ahmadi tanggal 26 bulan Oktober 2021 miladiah berupa tanah wakaf seluas 150 ubin. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah ketua tim dan anggota bekerja keras untuk bisa memiliki tanah sebelah utara sana. Alhamdulillah bisa terbayar tunai atau lunas. Namun demikian masih ada yang harus diselesaikan juga. Monggo barangkali Bapak Ibu masih ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari panitia masih membutuhkan pengurusan pembuatan jembatan dan pembuatan tretes. Insya Allah dananya 90 sekian juta. Itu baru dihitung, belum ada realisasinya. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, insya Allah pengajian Ahad yang ketiga bertempat di Ranting Muhammadiyah Mergawati. Tanggalnya tanggal 16 Januari 2022. Insya Allah di Ranting Mergawati. Kepada ini saya mengingatkan, kebetulan yang vaksin di SD Muhammadiyah vaksin kedua tahun 2022, tepatnya tanggal 8 Januari. Jadi insya Allah tanggal 8 Januari, monggo yang vaksin pertama di sini monggo untuk mengikuti vaksin yang kedua. Para bapak, para ibu yang berbahagia, demikianlah sekilas informasi dari Ranting Muhammadiyah Bidasari. Selanjutnya akan saya bacakan berita acara jual beli tanah pekarangan. Pada hari ini, Ahad, tanggal 19 bulan Desember tahun 2021. 1. Nama Isfa Kaharudin, sarjana teknik. Tempat tanggal lahir Jakarta 29 November 1973. Alamat Komplek BPT Blok G1 nomor 15 Ciganjur, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penjual atau pihak pertama. 2. Nama Nasuhatul Munir. Tempat tanggal lahir Cilacap 11 April 1960. Alamat Dusun Baiman Kidul, RT 11 RW 03 Desa Gendasari, Kecamatan Kruya. Jabatan dalam organisasi Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gendasari. Selanjutnya disebut sebagai pembeli atau pihak kedua. Dengan ini pihak pertama menjual sebidang tanah pekarangan persil nomor 50 titik B titik D Rumawi 2 letter C titik 1328 dengan luas 53 ubin seharga 287.500.000 rupiah dibayar tunai. Tanah tersebut berlokasi di Jalan Temulawak 1 RT 11 RW 3 Dusun Baiman Kidul, Desa Gendasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Demikian berita acara jual beli ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan ahli waris pihak pertama di kemudian hari tidak akan mengganggu gugat baik secara perdata maupun pidana. Gendasari 14 Jumadil Ula 1443
ini pimpinan Ramli Muhammadiyah Nasari Nazahatul Munir sebagai pihak kedua. Saksi-saksi Siti Mas'udah SAK. Saksi kedua Andi S. Widianto Sarjana Ekonomi. Saksi selanjutnya Amir Fatah SN. Dan saksi selanjutnya Sugeng Priyono SPD. Demikian berita acara saya telah bacakan. Alhamdulillah tanah seluas 53 ubin yang dibayar oleh Ramli Muhammadiyah 50 ubin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang jadi milik Muhammadiyah bermanfaat untuk umat. Selanjutnya mohon kepada Isbah Kahanuddin Sarjana Teknik sebagai pihak pertama untuk menandatangani berita acara tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kepada para saksi Bapak Amir Fatah SN, Bapak Sugeng Priyono monggo. Andi S. monggo untuk menandatangani sebagai saksi. Lokasi yang ada di slide di depan gedung SD Muhammadiyah Jakarta. Lokasinya kita tanyakan di slide. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk pada acara ini, yaitu pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah yang akan langsung disampaikan oleh beliau Dr. Haji Ibu Hasan MNC. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Pimpinan Sabang Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah, angkatan muda Muhammadiyah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian Ahad pagi Sabang Muhammadiyah Troya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa berkumpul di ranting Muhammadiyah Kendasari, tepatnya di Masjid Baitus Syakur. Saya hafal karena karpetnya ada tulisannya. Biasanya goleti masjid apa ya, pada bisa Baitus Syakur. Mudah-mudahan setiap orang yang masuk ke Baitus Syakur betul-betul menjadi min ibadiyas syakur. Betul-betul akan bertambah kesyukurannya. Ciri orang yang bersyukur itu, kalau di Purwokerto, Banyumasan, ciri orang yang bersyukur itu nyah nyok. Orang masih berjalan wis tuwa kena. Isin di kalian yang lewat liwatah terteni kalian. Orang malam dua kalian liwat. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kita sudah sama-sama ketemu di ranting Muhammadiyah Pucung di Pucung. Aku lihat di ulangan Pucung, aku nanya kakak, tapi yang mulai ngaji Pucung orang tepat. Alhamdulillah. Endongnya sok. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini saya akan memberikan kajian tentang zakat. Zakat ini perkara penting Bapak Ibu, tetapi ternyata rukun Islam itu nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat, nomor 3 zakat, nomor 4 haji, nomor 5 puasa, nomor 5 haji. Bulannya temenan nih dengan konsentrasi. Tapi dalam kenyataannya nomor 1 itu sholat. Nomor 1 sholat. Karena yang paling banyak dipelajari orang adalah sholat. Sampai debat soal hadis, dan boleh disit, apa tangannya disit, boleh sujud, rudik-rudik apa orang jendiknya narikannya tahiyat. Debat gak habis-habis. Maka sholat itu paling banyak dibahas, paling banyak diamalkan. Sudah fardu masih tambah sunnah. Dan nomor 2 ternyata rukun Islam yang paling laris itu adalah haji. Buktinya yang daftar itu antri sampai 2039, 2040. Panjenengan karena Harto tim daftar Depak Kementerian Agama nanti berangkatnya 2040. Ya. Banyumas
ketiga adalah siang Ramadan. Belum datang saja sudah diababani. Ini bulan baru bulan Jumadil Ula, itu sudah ditunggu kehadirannya Ramadan. Nanti kurang 2 bulan, kurang sebulan dipelajari fikih Ramadan, fikih siang. Dan ternyata zakat itu ranking 4. Karena apa? Zakat ternyata belum laris. Masih kalah larisnya dengan yang lain. Dan ternyata Bapak Ibu, yang nomor 5 ternyata syahadatain. Padahal itu nomor 1, tapi rankingnya ranking 5. Kenapa syahadat itu ranking 5? Karena syahadat itu jarang dipelajari. Di sekolah itu syahadat itu cuma dihafal dan diterjemah dengan terjemah yang minimalis, terjemah paling bawah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu minimalis. Padahal masih ada yang di atasnya lagi. Jarang dipelajari. Paling miskin kajian itu syahadat. Orang cerita syarat rukun itu biasanya sholat, syarat rukun puasa, syarat rukun haji, syarat rukun nikah. Tapi jarang yang bicara syarat rukunnya syahadat. Di sekolah-sekolah itu minim. Maka pagi ini saya akan coba kajian tentang zakat. Judulnya lompatan dakwah. Dakwah itu harus melompat. Wanita lemah senajan pandemi itu lompatan. Aja kedimi baik. Alon-alon asal kelakon. Ya suwe betule alon-alon. Kalau bisa lari dan melompat. Masa pandemi kok tubuh lemah itu kan aneh itu. Di mana-mana pandemi kan orang mengeluh ya. Itulah keajaibannya sedekah, zakat, infak. Pandemi mulai tahun kita ini. Kali doso nggih. Bulan Maret 2020. Saya itu juga mengelola lazismu di Banyumas. Tahun 2020 gagah banget, Januari rapat. Tiarep pada target pirang miliar. Wah gagah bisa 13 miliar. Karena tahun 19 kita dapat 12 miliar. Maka wis bismillah 2020 13 miliar, 13,3 miliar. Januari semangat, Februari semangat. Begitu Maret deg-degan, pandemi, akeh wong pada ngeluh, akeh wong pada nganggur karena perusahaannya tidak kuat bayar pegawainya. Itu 13,3 miliar primer. Jajah malah menurun. Tapi aneh, zakat beda dengan bisnis. Ternyata di bulan Desember 2020 justru kita mendapatkan bukan 13,3 miliar, tapi kita memperoleh 15 miliar 2020. Nah ini berdasari proyek aneh. Pandemi Covid sing jerene seret ekonomi malah berlitangan. Kayaknya nggak tuntutannya berdewek kabut, tapi tuntutannya untuk Allah
Allah itu lebih mudah. Maka pagi ini saya rubah langsung pengajiannya ini. Saya dari rumah sudah niat akan pengajian yang judulnya lain. Persiapan ini barang belum mungkin itu lemah Muhammadiyah. Ada ngomong infak, wakaf, saya langsung ganti pengajiannya. Kalau ini tidak boleh tinggi. Ini terus terang saja pengajian saya sampaikan di Bumi Ayu sebulan lalu. Katanya karena wong Kroya ingin melu ngaji di Bumi Ayu yang ada nih. Maksudnya yang ujian lulus. Anu sami niku. Jadi lompatan dakwah itu harus melompat. Jangan pakai waton kelakuan alon-alon, waton kelakuan kejimik-kejimik. Ya, sedikit demi sedikit iya. Tapi kalau bisa lari kenapa jalan? Kalau bisa melompat kenapa jalan biasa? Inilah yang saya maksud lompatan dakwah. Supaya bisa melompat pakai apa? Pakai lazismu. Pakai lazismu. Saya ingin bicara tentang pentingnya zakat. Di Quran Bapak Ibu itu ada perintah bayar zakat sampai 80 ayat. Tidak percaya? Buka surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya kalau tidak percaya buka saja Qurannya. Nanti kodul buka Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu nanti ketemu 80 kali Allah menyuruh kita supaya menegakkan sholat dan bayar zakat. Jadi perintah menegakkan sholat ada 80 ayat. Maaf saya ralat. Perintah menegakkan sholat ada 80 ayat, tetapi ada 28 ayat. Saya ulang, ada 80 ayat Allah menyuruh kita menegakkan sholat, tapi ada 28 ayat Allah menggandeng perintah sholat dengan bayar zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Dan dirikanlah salat, wa aqimus salat wa atuz zakat, dan tunaikan atau bayar, tunai. Namanya saya tunaikan ya bayar. Bayarlah zakat. Warka'u, dan rukuklah kalian ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Ini maksudnya supaya kita ini berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Kalau kita sendiri itu kekuatannya yang kecil. Kalau kita sendiri kekuatannya tidak besar. Maka organisasi itu perintah agama. Jangan sendiri-sendiri. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini perintahnya Allah supaya kita itu jangan sendiri-sendiri, tapi berorganisasi. Nah, apa maksudnya ada wa aqimus shalah wa atuz zakat? Maksudnya adalah supaya ada keseimbangan. Allah itu kan menghendaki hambanya jadi orang-orang soleh. Soleh itu apa sih, kok banyak orang nyebut soleh? Soleh itu perilakunya sesuai petunjuk Allah dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Maka Allah menyuruh kita ada perintah sholat, ada perintah zakat. Itu maksudnya apa? Sholat itu soleh secara pribadi. Jadi orang yang sholatnya khusyuk, sujudnya lama, kalau tahajud sampai nangis, itu kesolehan. Soleh, tapi soleh pribadinya.
sampai nangis, sajadahnya sampai basah. Yang menikmati siapa? Diri sendiri. Tangganya orang itu sholat sampai asalis sujud secara fisik. Ini itu adalah kesolehan, tapi masih pribadi. Allah itu menghendaki, Allah itu kepengen agar diperpadu dengan soleh. Itu solehnya itu imbang antara soleh pribadi dan soleh secara sosial. Pribadinya soleh, sosialnya juga soleh. Maka wa'aqimus sholah, soleh pribadi, wa'atuz zakat, ini soleh secara sosial. Sujudnya kuat, tapi ala Hindu ya senang dulu. Sujudnya kuat, nanti nangis-nangis. Ini nggak ada duit lagi lebih, godek kabeh. Ini urung soleh secara sosial. Maka Allah menyuruh kita solehlah secara pribadi dan solehlah secara sosial. Maka pengajian kemarin di Pucung itu kan saya bilang ibadah harus hidup. Ciri ibadah yang hidup adalah dikerjakan dengan benar, bayani sesuai penjelasan hadis, sesuai petunjuk Quran. Tapi tidak cukup beribadah itu dengan bayani. Sebab kalau orang itu beribadah hanya dengan bayani, sing penting nyong sholate sesuai karo hadis, cocok karo Quran dan Sunnah. Kalau cuma itu tok, pakai kol-kolan tok, itu hanya melahirkan ibadah yang benar, insya Allah diterima. Tapi kalau orang beribadah hanya dengan bayani, ini nanti kadang-kadang bisa merasa paling benar sendiri. Jadi kalau orang beribadah kok cuma hadis-hadis, petunjuk Quran dipelajari, dipakai. Ini sholat saya ini takbiratul ihramnya sudah sesuai hadis Bukhari. Ini hadisnya, diangkat kedua tangannya, sejurus baunya, dan ibu jarinya sejajar daun telinganya. Hadis sahih. Kalau cuma itu yang digunakan, itu nanti melahirkan ibadah yang benar, tapi kadang-kadang kurang sosial. Merasa bener dewek, si ora pada kerugian dianggap salah kabeh. Mulanya rebutan bener orang yang begini. Anggap rebutan bener kan berarti dia salah. Maka ada orang yang ibadahnya mantap sekali, dalilnya jelas, ngajinya jelas, tapi kadang-kadang kurang sosial. Kata istilah di bid'ah kata neraka, gampang banget. Bid'ahna neraka. Maka perlu yang kedua, tidak cuma bayani, perlu burhani. Burhani itu yang pakai ilmu dan teknologi, dan yang ketiga harus pakai irfani. Kenapa ibadah perlu irfani? Ada pendekatan hati. Ibadahnya nganggo hati, nganggo pikiran, nganggo hati, nganggo rasa, sehingga melahirkan kesolehan bagi orang lain. Sujudnya kuat, ya, sampai bekasnya membekas. Ini bagi yang sujudnya nggak ada bekasnya, nggak usah kecil hati. Aku suwe sholat tahajud dia bertahun-tahun kali cilik tekan tua, kok baru kan nyore ireng-ireng ya. Karena benggol kekerok gitu. Menana bekasnya, oh usah dari gawe lah. Bisa hajud 45 tahun tapi gak ada bekasnya. Insya Allah asal sujud itu ada dua. Secara fisik ada bekasnya, dan secara pencahayaan wajah itu ada wujudnya. Kayak orang sing rajin sholat kan mencorong kayaknya. Orang budak benten itu wudunya rajin, kemarin wudunya jam 2:30. Beda. Asal sujud itu ya fisik di sini, tapi juga ada amal saleh. Salatnya melahirkan amal saleh, maka tanha
wal munkar. Itu sholat yang ada bekasnya itu. Jadi kalau cuma bayani, ya sujudnya benar, rukuknya benar, bacaannya sesuai hadis, tapi kadang-kadang tidak melahirkan amal sholat bagi orang lain. Kalau sujudnya benar gue belum cocok karo hadis, gue sih bid'ah baik. Kurang sholat kadang-kadang. Gitu. Maka zakat ini Bapak Ibu harus seimbang. Maksudnya Allah menyuruh sholat, wa aqimus sholat, wa atuz zakat. Ini supaya orang-orang yang sholat itu menjadi orang-orang yang solehnya seimbang secara pribadi dan secara sosial. Yang kedua Bapak Ibu, zakat itu pentingnya di mana sih? Zakat itu adalah bukti. Bukti. Biasanya kalau bukti itu apa itu? Ada janji. Zakat itu adalah bukti al-wala. Setiap kita sudah baca syahadat, ulang-ulang dalam sholat berapa kali sehari? Subuh tadi minimal subuh kita ya sudah baca syahadat berapa kali? Sekali. Sekali gitu. Nanti zuhur berapa kali? 2 kali. Menjadi 3. Asar 2 kali, 5. Maghrib 2 kali, 7. Isya 2 kali. Kita baca syahadat dalam sholat fardu itu 9 kali. Kalau masih ditambah dengan yang sunnah, itu berarti kan lebih dari 9. Kemarin sudah saya singgung di ujung, syahadat yang diulang-ulang itu maknanya adalah penguatan perjanjian. Syahadat itu adalah perjanjian kita. Al-wala. Orang yang sudah baca syahadat itu al-wala. Wala. Artinya apa? Loyalitas. Ya, loyalitas. Orang kalau sudah baca asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu perjanjian kita dengan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perjanjian kita dengan Rasulullah. Orang yang sudah baca syahadat itu melahirkan al-wala, perjanjian untuk loyal. Loyal itu setia lah. Terus menawi kita mau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya berjanji akan setia kepada Allah dan saya bersumpah akan terikat dengan aturan Allah. Itu al-wala itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya berjanji akan setia dengan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya berjanji akan terikat dengan aturan Rasulullah. Ini al-wala, perjanjian kita dengan Allah dan Rasulnya untuk setia. Orang kalau sudah berjanji setia, itu kan diminta buktinya. Ada janji-janji tok lah. Tapi mana buktinya? Suami istri nikah itu mitsaqun ghalidha, perjanjian yang sangat agung. Jadi kalau orang sudah menikah itu ada perjanjian itu. Perjanjian antara suami dan istri. Dan perjanjian itu kan butuh bukti. Perjanjian kita dengan Allah dan Rasulnya al-wala, setia, itu harus ada buktinya. Buktinya apa? Salah satunya adalah zakat. Ini dalilnya di dalam surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanya Allah. La ilaha illallah.
Penolong orang-orang beriman itu adalah Allah, Rasulnya. Kita itu harus setia kepada Allah. Orang yang sudah baca syahadatain, dia akan setia kepada Allah, la ilaha illallah. Yang kedua, setia kepada Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, orang yang sudah baca syahadat harus setia wala kepada sesama mukmin. Jadi kalau orang yang sudah lisannya ini sudah berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib bagi orang yang sudah baca itu setia kepada Allah, setia kepada Rasulullah, setia kepada sesama mukmin. Kasih orang bayar SPP, sebetulnya apa urung? Nah itu bukti setia kita. Kayaknya randa tua, orang secara denom, randa tua, jengklang sisan, nganggur, tanggungannya siakeh, wis tua ini. Anggap cerita randa denom orang penting. Randa tua, jengklang sisan, riangen, tanggungannya akeh. Siapa yang mau nolong itu? Siapa yang mau nolong? Maka orang yang sudah baca syahadat wajib bagi dia menolong orang-orang mukmin. Krungu ana wong mukmin dianiaya tempat singatur Rohingya, Madhepol. Kita tidak bisa sampai sana, minimal kita ikut membantu dari jauh, mendoakan, mengutuk orang-orang yang menyakiti mukmin. Itu namanya wala, loyal, setia. Ajak ke rumah ada mukmin yang seberang lagi penderita, belas orang dongaken, orang bantu, sedih kayak orang. Itu namanya tidak wala, tidak setia. Orang yang sudah baca syahadat itu harus setia kepada 4 perkara. 1, setia kepada Allah. 2, setia kepada Rasulnya. 3, setia kepada orang-orang mukmin. Dan yang keempat, setia di jalan Allah. Setia di jalan Allah. Orang yang mengeluarkan zakat itu sudah sekaligus setia kepada 4-empatnya. Orang yang bayar zakat berarti setia kepada Allah. Orang yang bayar zakat, infak dan sedekah itu berarti setia kepada Rasulnya, setia kepada sesama mukmin, karena zakatnya, infaknya, sedekahnya akan dipakai, digunakan untuk membantu orang-orang yang mukmin tapi lemah. Dan yang keempat, setia di jalan Allah. Nah, bukti sejarah pindah. Ini bukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat atau negara itu dengan kekuatan Baitul Mal. Baitul Mal. Kalau di Muhammadiyah Baitul Mal namanya Lazismu, lembaga ambil zakat, infak, sedekah, kemudian itu apa? Duwekmu, Muhammadiyah maksudnya. Jadi Rasulullah itu membangun Madinah selama 10 tahun itu dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Sukses apa mboten? Sukses. Khalifah Abu Bakar nalikanya dilantik dados khalifah menjadi pemimpin, beliau melihat banyak orang tidak bayar zakat. Orang sebab melarat, orang sebab orang duit dunia,
tapi mereka memahami zakat secara salah. Yang también zakat kan zakat maring Rasul. Rasul seda yang misalnya zakat. Wah, aku bayar zakat karo Rasulullah. Rasul seda yang wis. Ini pemahaman yang salah. Maka pada saat Rasul wafat ada dua peristiwa penting. Satu, orang tidak lagi bayar zakat, jumlahnya nggak sedikit. Yang kedua, banyak nabi palsu yang merusak tatanan zakat. Misalnya Musailamah itu mampu jadi nabi palsu dan membuat hadis tentang harta dalam Islam. Dia mengatakan li nisf wali Quraisy nisf. Anggaran dunia sing dikumpul nabi separuh waktu. Enak teman. Sing separuh gowong Quraisy. Ini hadis dari nabi palsu. Maka banyak orang berbondong-bondong tidak bayar zakat. Maka oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang yang seperti ini disadarkan, diberi petunjuk, diberi pemahaman bahwa zakat itu kepada Allah, kepada Rasulnya. Itu bukan berarti Rasul sudah wafat, zakat berhenti. Maka zakat kuat lagi. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya Umar putranya Abdul Aziz. Abdul Aziz siapa? Putranya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz ikut cucu dari Umar bin Khattab. Ketika dia menjadi khalifah, dia itu bingung bagi zakat. Sampai bingung bagi zakat. Kenapa? Karena zakat mau dibagi, yang mau diberi nolak. Yang senajan kaya-kaya ya harus bayar loh. Ki jatah orang yang harus bayar. Dikirimi, mau aku harus bayar. Maka zakat itu berlimpah sampai dikirim ke negara lain. Ini Umar bin Abdul Aziz. Di Indonesia masih banyak orang yang berlomba-lomba menerima dana bantuan langsung tunai, mendaftarkan diri sebagai orang miskin. Antri. Jadi saya di kampus itu kalau bulan-bulan tertentu itu ATM sampai 5 itu penuh. Antri orang mau ngambil duit di ATM. Ternyata itu bantuan. Bantuannya sekarang lewat ATM. Bantuan itu mewah. Jadi Umar bin Abdul Aziz makmur. Kenapa bisa? Karena zakat itu mudah. Di dalam Al-Quran istilah zakat itu disamakan dengan infak, dengan sedekah. Istilahnya kadang-kadang dipakai bergantian. Ketika Allah menjelaskan tentang 8 asnaf di dalam surat Taubah itu dengan innamas sadaqat, dengan kata sedekah. Tapi maksudnya di situ adalah zakat. Maka bicara zakat tidak boleh lepas bicara sedekah. Bicara infak tidak bisa lepas dari zakat. Zakat itu ibadah paling ringan Bapak Ibu. Zakat itu rukun Islam paling ringan, paling mudah dibandingkan dengan sholat, puasa, dan haji. Coba, syahadat itu berat apa berat? Berat. Apalagi kalau sudah beragama lain, pindah baca syahadat terus pokoknya. Orang bakal oleh warisan. Takwa ini kasih pada non muslim terus berbu Islam, dikeluarkan dari daftar keluarga. Kau seorang anggota, orang oleh warisan, arsip oleh warisan balik aja berbu Islam.
Saya biasa itu, orang datang ke rumah mau masuk Islam, mesti saya tanya, pun dipikir Mas, sudah lama saya pikirkan, resikonya wis dipikir, mau sebenarnya bubar kabeh, orang mengakui Rika, terus balik di tak pikir maning, sekarang begitu, nanti datang lagi pun mantap Pak. Sebab kalau tidak dibilangin begitu nanti cengeng. Ingin baca syahadat itu bulan sebulan setengah nih Pak. Walaupun dipecat saking keluarga. Terus ingin bantuan. Ya nggak apa-apa sih, tapi nggak boleh cengeng. Jadi syahadat itu berat. Karena Rasul Allah itu diutus untuk mensyahadatkan orang di muka bumi ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budallah wajtanibut taghut. Syahadat itu adalah apa? An i'budallah wajtanibut taghut. Beriman kepada Allah, beribadah kepadanya, berhamba kepada Allah dan meninggalkan sesembahan lain. Meninggalkan keterikatan kepada yang lain berat. Syahadat. Yang kedua, dibandingkan dengan sholat, berat sholat 5 kali, sekali mangkat kudu nganggo sarung sini 1.000. Pokoknya 1.000, 200. Gajinya 1.000, 300. Gaji pinten regane gaji? Pokok pinten? Sarung pinten? Kok 100 nggih? Nean wong nyene ora tutup. Gaji diwai. Kok dijujuki anggar badan. Ya, dijujuki masa ditolak? Masa takut kira enggak pira? Kan enggak bisa saya tanya. Jadi sholat itu mahal. Sudah begitu 5 kali. Subuh lagi ngantuk banget, mangkat apot. Berat itu sholat. Harus menghafalkan doanya, ya. Pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai gimnasaria. Berat itu. Berat ya. Zakat dibandingkan dengan puasa adalah berat puasa. Coba dari minal fajar ila ghurubis syams, dari subuh sampai dengan maghrib, menahan diri dari makan, menahan minum, menahan jima. Ya harus pakai minimalis. Pengen hebat puasanya, menahan yang lain. Berat itu puasa. Sama ngomong puasa ringan, puasanya berat. Dibandingkan dengan haji, bayar larang, ngantrinya suwe, nangkalan panasan, masya Allah. Saya kemarin bimbing 2018 itu, ketika wukuf itu 52 derajat. Yes, orang-orang panasnya Indonesia semua. Gelecak, makut, bawa rumah sakit, terus telepon, wafat. Nang tenda lagi panas dulu, bawa rumah sakit. Kita talkin, bisa cengeng-cengeng. Ya Allah, 52 derajat berat dan belum lagi kalau 10 Dzulhijjah harus dengan jumrah Aqabah menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah bagi yang kuat, berat. Tapi nikmat. Enggak usah takut dan situ berat. Enggak mampu 10 Dzulhijjah langsung ke Mekah, ya besok. Nunggu pulang ke Mekah ifadahnya. Maka yang paling mudah, paling ringan itu zakat. Dia duit 1 juta, kalau cukup disingkirkan selabe ewu. Tapi
Sholat kudu ping 5, waktune kudu manut. Zakat bebas. Paling ringan itu zakat. Dibandingkan puasa, sholat, haji, syahadat, zakat itu paling mudah. Mudah dalam hal waktu melaksanakannya dan jumlah yang dikeluarkannya. Sedikit, zakat itu cuma sedikit-sedikit kok. Apalagi kalau yang pertanian, perdagangan, yang ngodean profesi, tapi berat bagi yang tidak paham. Berat bagi yang tidak paham itu berat. Ya selawe 1.000.000 kurang 5 perak ya ora bener kok kurang selawe. Berat. Berat bagi siapa yang nggak paham? Ya. Zakat itu harus dipahami bahwa harta yang Allah berikan kepada kita, kita itu cuma punya hak pakai. Pun menggola berpikir tentang ngomongnya tetap ketemunya kita ini bukan siapa-siapa kok di dunia, cuma hak pakai. Wah, punya mobil tuku 400 juta. 400 juta duit itu. Tapi akan mobilnya hilang ya rubah. Mobilnya ujuk-ujuk lebu kalen. Keot dandannya yang akeh. Mobilnya hilang. Wah, wis orang nikmat. Kita itu cuma hak pakai, gak punya hak milik. Panjenengan punya tanah, punya sertifikat, itu kan menurut dunia, menurut kantor BPN. Tapi kalau sudah wafat ya sudah, itu gak ada urusan. Kita sebenarnya hanya punya hak pakai, gak punya hak milik. Sepeda motor ada BPKB itu cuma catatannya, hakikatnya itu milik Allah. Milik Allah. Jadi hakikatnya adalah hak pakai, bukan hak milik. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua milik Allah. Enggak ada yang kita miliki. Suami punya istri cantik, paling ayu setanah Gentasari. Istri ganu. Sikil wis beda ngomong apa, sikil ganti lemah putih. Ganu. Apa mana? Mati wis. Arep-arep mani ora payo ora lah wis tua kaki. Jadi kita tidak punya hak milik. Hakikatnya kita hanya dititipi, maka kita punya haknya hak pakai saja. Inilah harta Bapak Ibu. Maka orang kalau tidak bayar zakat, tidak sedekah, tidak infak, ini berarti tidak paham dengan hakikat harta. Nah, ini dia gambar apa ini? Tukang cukur. Ini kira-kira tukang cukur ini nang jero kios apa nang serwit randu? Ya. Jadi ada seorang kakek tua, rumahnya juga plesteran. Orang keramikan orang plesteran. Sepedanya itu sepeda tua sing regane langka. Saben dina ngontel. Rumah ini ku batanya mau semeter, dhuwure gede. Ini cerita nyata, bukan cerita lomboan. Dia pekerjaannya jadi tukang cukur, dan cukurnya tidak di kios. Wah, sika nyukur sing berkelas kan nggih. Kios nganggo AC. Ana musike rengeng-rengeng. Ijeti.
bayarnya kira 100. Kalau cukur seperti ini kira-kira tarifnya berapa? Seikhlasnya, angel seikhlasnya, sepawe. Orang dia kios, dunia ini ku kursi ijo kae siji tok. Agar bali dititipkan nang kios nang pasar. Pasar kan dia ora titokan. Aku malas bawangnya tekani. Ya. Jadi harga dia cuma rumah atas meter plesteran, beda karo jenengan umumnya keramik kabeh malah ganti granit, orang puas ganti marmer. Yes. Agar saben badan dijugili apa? Ganti kok. Saben badan ganti lantai. Ini plesteran, batas meter, atasnya gede, sepeda tua di Honda sampai esok, plus kursi plastik namun setunggal agak esok, gomode sore balik titipakan ke kios tempekan. Masih ada tambahan alat cukur. Tinggal lantas. Kira-kira ini tukang cukur biasa apa berkelas? Biasa, bekan kan sore maning ya, sini sore biasa. Yang hebat apa Bapak Ibu? Kalau dia sudah selesai nyukur pulang, di rumah itu ada kotak, dicandelakan teng tembok, digembok. Setiap pulang nyukur pokoknya yang kudu bisa ngeboknya maring kotak. Aku ora urusan oleh akeh apa setitik sing penting yang mlebok kena. Lagi oleh akeh yang mlebok nama akeh. Lagi oleh semending sing penting yang ora kelalen mlebok kena maring kotak. Hebatnya kalau Jumat libur, dia bawa kotak itu dibuka, dibawa uangnya ke lazismu. Niki kula setor tepangaken kula jenenge niki perdamalane tukang cukur ngisor wit randu pasar Kana. Lho, tukang amilnya di lazismu kan ngerti iki wong jane kan ora patut-patut setor. Nun sewu Pak, niki pada dicatat nopo? Infak nopo sedekah nopo zakat? Ora penting Mas, arep catat apa terserah kono. Catat zakat ya terserah, catat infak ya boleh, catat sedekah ya boleh. Sing penting yang wis ngumpulna tak setor. Saben Jumat setelah 1 tahun ternyata tukang cukur yang di bawah kelas ini, di bawah rata-rata ini, ternyata dia bisa mengumpulkan 3 juta rupiah setahun. Dibandingkan dengan pegawai, sing dan pegawai rasa ora. Tambah maning pegawai sing gajiane genah. Yang orang ngomong pegawai negeri, orang ngomong ya. Itu kalau gajinya itu 5 juta, 6 juta, itu kan sudah nisab. Sudah nisab itu. Kalau 1 bulan 6 juta, zakatnya pinter. Selangkung ewu ping 6, 150. Agar setahun 150 ping 12, 1.800.000. Pegawai sing sepatunya melong, dasinan, kadang-kadang mobilnya baik, terbuka ngalawane. Kowe zakatnya mung 1.800.000. Dia tukang cukur sing plesteran, majange bae kadang-kadang lawe ya ra genah. Lambine kadang-kadang jipe jinggo, siji jinggo. Tapi dia bisa bayar, orang jenenge apapun, apa zakat, apa infak terserah, 3 juta setahun. Kalah. Jadi zakat itu tidak nunggu sugih.
Tidak menunggu. Kalau orang mau paham nisab itu batas minimal. Jadi kalau orang bisa punya harta setahun sama dengan 96 gram emas, itu sudah wajib. Emas itu segram kita. Tidak? 400 600 dan orang ini banget ya aku cerita emas. Karena orang tahu kok emas. Bojoku wis cukup masih penuh ya. Kalau emas-emasan 600. Berarti kalau 96 gram kali 600, Datang kalau kalkulator. Tidak? 46 juta, 56 juta. Jadi anak mau gaji 56 juta setahun, 56 dibagi 12 pinten niku? 56 dibagi 12. 5 kurang. Jadi anak mau gaji sebulan 5 juta, itu pun wajib. Itu kalau mau nisab. Orang bayar zakat itu jangan menunggu nisab. Jangan menunggu nisab. Sebab kalau orang nanti menunggu nisab, ya orang zakat. Ya misalnya zakat tidak disebut karena belum sampai nisab, nggak apa-apa. Anggap saja sebagai infak. Anggap saja sebagai sedekah. Kayak nyuruh nisab tapi pengen bayar ya wis ditulis infak, ditulis sedekah. Kadang-kadang sedekah kita, infak kita jauh lebih tinggi daripada zakat kita. Makanya kalau sudah bayar zakat itu kan masih kecil itu, infaknya jangan terlalu. Nah, tunggal balik. Menutup Kiai Dahlan. Nah, Kiai Dahlan. Sinten niku Kiai Dahlan? Pendiri Muhammadiyah. Nate tindak Purwokerto tahun 1920. Dan terus tahun 1912 di Jogja berdiri Muhammadiyah oleh Kiai Dahlan. Tahun 1920 beliau datang ke Purwokerto. Tapi waktu itu saya nggak ketemu beliau. Karena Kiai Dahlan dengan saya itu cuma kacek 4 hari lahirannya. Beliau lahir 1 Agustus 68. Saya lahir 5 Agustus 68. Jadi cuma kacek 5 hari. Ya, tapi kan beliau 1868. Saya 1968. 1 tahun tambah 4 bulan. Jadi suatu hari Kiai Dahlan ini diceritakan tahun 1921 siang-siang Kiai Dahlan itu titir kentongan itu tabuh titir nggih. Titir itu biasanya anak bahaya, anak rindu, anak musibah, titir. Orang-orang pada lari tempatnya Kiai Dahlan. Kiai Dahlan nih. Ternyata Kiai Dahlan hanya pukul kentong tanpa ada apa-apa. Setelah orang pada datang lari-lari kumpul, Kiai apa Ki? Setelah orang-orang kumpul Kiai Dahlan pidato. Bapak Ibu yang saya cintai, kita punya sekolah. Sekolahnya sudah mulai pada bocor. Kita punya guru, gurunya sudah 4 bulan belum dihonor. Dan kita punya meja kursi di kelas, sebagian sudah rusak. Bapak Ibu, saya butuh uang 500 golden. Duit apa gue? Zaman Belanda. Saya butuh duit 500 golden untuk dandani bocor, untuk bayari guru yang 4 bulan belum dihonor, untuk dandani meja, dan untuk kegiatan. Saya butuh 500 golden.
Maka saya pukul kentongan ini biar bapak-bapak pada datang ke sini, ibu-ibu, tolong. Saya akan menjual harta saya semuanya untuk memberesi sekolah ini. Silahkan yang mau beli lemari saya, silahkan yang mau beli kursi meja saya, silahkan piring sendok diambil, saya akan jual semuanya. Tapi tolong sisakan satu tikar, dan baju yang saya pakai serta baju satu lagi cadangan. Saya pengen punya baju 2 saja. Silahkan yang lain, saya minta tolong dibeli. Saya lelang karena saya butuh duit 500 juta. Saya akan habiskan. Saya ingin punya rumah dan 1 tikar saja. Orang-orang yang datang itu langsung meneteskan air mata. Melihat kiai ini sungguh-sungguh banget ini. Kiai ini cuma tidak bicara tapi memberi contoh. Kiai Dahlan ini totalitas dalam mengurusi dakwah. Beliau menjual hartanya semuanya. Maka orang-orang, baik saya beli lemarinya. Suruh berapa? 50. Saya bayar 100 kiai. Piringnya total semua berapa? Piringnya semuanya 50. Saya bayar 60. Ada lagi yang akan membeli kursinya. Kursinya itu 150. Saya bayar 170. Wah, orang ramai-ramai itu beli hartanya Kiai Dahlan supaya sekolahnya bisa hidup dan jalan kaki. Setelah uangnya terkumpul, dihitung, habis hartanya Kiai Dahlan, dibeli laris, dan ternyata uangnya bukan terkumpul 500 golden, tetapi uangnya justru terkumpul 4.000 golden. Berapa kali lipat? 8 kali lipat. Dan uangnya dikumpulkan, lalu salah satu kiai, ini uang aku serahkan, tetapi kami tidak akan mengambil barang-barang kiai karena kami malu. Panjenengan sudah kayak gitu semangatnya, kok kami masih begini? Kami belum apa-apanya sama panjenengan. Kami ingin membantu panjenengan. Kami ikhlas ini uang 4.000 golden untuk kemajuan sekolah kita. Terus mereka pada pulang, dan tidak ada satupun yang mengambil barang-barangnya Kiai Dahlan karena Kiai Dahlan sudah sangat habis-habisan. Jadi kalau orang Gentasari Kroya bisa totalitas mengumpulkan dana, inilah yang disebut Kiai Dahlan. Itu maksudnya adalah totalitas. Harta itu titipan. Harta itu titipan. Infak yang jalan di masjid itu adalah titipan kita yang dikembalikan. Zakat yang kita bayar ke lazismu itu titipan-titipan Allah yang kita kembalikan. Apalagi kita bangun gedung, kita akan bangun apa nanti, jembatan, urugan, itulah yang kita berikan karena sesungguhnya harta kita itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa zakat kok nggak hebat-hebat? Satu, karena terlalu sibuk kita ini, sibuk debat, jane zakat profesional dari orang. Ya Quran nosor kelinci siji boten. Quran itu sudah mengatakan wa mimma kasabtum, dan apa saja yang kamu bisniskan, yang kamu ikhtiarkan, yang kamu kasabkan. Kasab artinya apa kasab? Pokoknya yang banget kasab. Kasab. Apa saja kasab panjenengan itu keluarkan zakatnya, sama dengan emas. Kita itu masih sibuk kadang-kadang, sibuk bahwa apa yang mau kita zakat ini harta kotor apa harta bersih, debat dong. Mau debat bola-balik malah orang bayar zakat sebenarnya. Jadi orang yang gajian itu kadang-kadang mau, orang yang panen itu masih dipikir ini kotor apa bersih. Insya Allah agar bersih orang yang mau bayar. Saya panen bersih apa panen kotor?
Wong gajian kok itu pikir nyong angsurane bank juga semene. Kayak bocah sekolah ya butuh semene. Kayak wong masak ya ibunya ya butuh semene. Insya Allah bayar zakat orang. Itu harus cerita. Pendapat ulama banyak, tapi saya mengatakan bahwa kalau zakat dihitung bersih, insya Allah sih bayar laka. Kenapa? Habis. Apalagi yang lawan untuk tekan nisab kapan? Ya infak dulu. Bukan Allah mengatakan yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nggak usah lihat bagaimana dan berapa. Kalau memang bisa infak, walau sedikit. Itulah hakikatnya zakat, pentingnya zakat. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Jadi zakat yang diambil untuk uang yang harta yang kita ambil untuk zakat itu akan mensucikan harta kita. Suci dulu baru dipakai. Kalau pahami ayat ini, suci dulu baru dipakai. Gajinya disucikan dulu. Kasih zakat, kalau nggak infak dulu baru dipakai. Aja lebih aneh orang tahu menonton. Panen ambil dulu baru dipakai. Dagang nggak usah mikir kira ada keuntungan kita sisihkan. Jangan berhitung bersih, bersih apa aset. Inilah pentingnya zakat itu masalah hati, ya, masalah hati. Orang mau zakat, orang mau wakaf, orang mau infak, orang mau sedekah, itu adalah karena hati, ya, panggilan hati. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah jam 7:30 lebih banyak. Ini pengajian paling siang saya di Kroya. Ya. Saya berani karena jadwal saya yang kedua jam 9, jadi berani. Jam 9 dan dekat di Batik Raja. Jadi saya berani sampai siang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Yang telah menyampaikan materi kajian pada